Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan bagaimana segmentasi pasar calon wali kota Padang Mayaldi Ansarullah. Di sini kami beranggotakan Deviola Mitasari dengan BP 18 10 83 10 13, Yolan Mahendra 18 10 83 10 27, Nurul Izzah 18 10 83 20 41, Ivan Erman 18 10 83 30 15. Baiklah, dalam marketing politik Mahyel di Ansarullah, kita melihat dari 4 segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi demografi. Yang kedua, segmentasi geografis. Yang ketiga, segmentasi behavioral. Yang keempat, segmentasi psikologis. Kita masuk yang pertama, segmentasi demografis. Segmentasi demografis atau demografi. Demografi dan kependudukan sama-sama mempelajari penduduk sebagai suatu kumpulan agregates dan collection, bukan mempelajari penduduk sebagai individu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penduduk adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah. Kependudukan sebagai suatu studi memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai sebab akibat dan populasi manusia, di mana di dalam suatu wilayah itu terdapat penduduk yang meninggali suatu wilayah tersebut, di mana penduduk kota Padang terdiri dari 939.112 jiwa. Dari umur adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda, mati atau makhluk hidup yang berada di suatu wilayah, di mana di kota Padang penduduk bersekitar dari 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, 15 sampai 19 tahun, 20 sampai 24 tahun, 25 sampai 29 tahun, 30 sampai 34 tahun, 35 sampai 39 tahun, 40 sampai 44 tahun, 45 sampai 49 tahun, dan 50 sampai 75 tahun ke atas. Di mana penduduk kota Padang yang lebih dominan adalah berumur 20 sampai 24 tahun, sebanyak 119.411 jiwa, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa penduduk kota Padang didominasi oleh masyarakat yang berusia produktif, yaitu berumur 20 sampai 24 tahun. Selanjutnya adalah identitas gender. Identitas gender adalah cara pandang seorang dalam melihat dirinya, entah sebagai perempuan atau laki-laki. Di kota Padang, penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 469.737 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 469.375 jiwa, di mana dapat kita simpulkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Selanjutnya itu pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalam kota Padang terdapat beberapa lembaga pendidikan. Yang pertama SD, SMP, dan SMA. Di mana dalam hal ini penduduk yang mengikuti SD atau bersekolah di sekolah dasar sebanyak 1,24%, dan SMP 3,47%, dan SMA sebanyak 50%. Jadi penduduk kota Padang sudah mengenyam yang namanya pendidikan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dilakukan yang dirancang Mahyel di dalam marketing politik dalam segmentasi demografi. Yang pertama, Mahyeldi harus memikirkan program marketing yang menarik bagi penduduk kota Padang, karena penduduknya sangatlah banyak. Yang kedua yaitu Mahyeldi harus bisa menarik perhatian anak muda seperti aktif dalam media sosial, kegiatan-kegiatan pemuda seperti seminar atau kegiatan-kegiatan di balai kota lainnya. Selanjutnya,
Mahyaldi harus memberikan edukasi pendidikan bagi anak-anak yang terlantar, anak-anak yang putus sekolah. Selanjutnya itu Mahyaldi menggalakkan program pemberantasan buta aksara supaya dapat menekan jumlah penduduk miskin di Kota Padang. Yang kelima, Mahyaldi harus memperbaiki kesehatan masyarakat dengan memperdayakan individu, kelompok, dan masyarakat untuk melihara, meningkatkan dan menjaga kesehatan melalui peningkatan pengetahuan. Yang kedua ada geografik. Menurut Firmansyah, segmentasi geografik merupakan pemetaan pemilih yang dilakukan dengan mengidentifikasi konsentrasi penduduk, penyebarannya, dan kondisi fisik geografinya. Sebagai ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Padang memiliki 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Kecamatannya yaitu Bungus, Teluk Kabung, Koto Tangah, Kuranji, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Nanggalo, Padang Barat, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Utara, dan Pauh. Luas wilayahnya mencapai 693,66 km kubik dan penduduknya 883.767 jiwa dengan sebaran 1.274 jiwa. Kepadatan penduduk juga menjadi perhatian utama untuk menarik suara pemilih melalui dari program yang dibutuhkan oleh penduduk. Kepadatan penduduk di Kota Padang tergolong tidak merata. Hal tersebut disebabkan karena adanya kontur wilayah landau dan perbukitan yang terjal. Dengan itu, Mahyaldi menyiapkan program-program kerjanya kepada seluruh masyarakat Kota Padang, khususnya masyarakat Kecamatan Bungus, agar diharapkan memberikan suara kepadanya. Program-program kerjanya yaitu melanjutkan betonisasi jalan lingkungan, pengaspalan, dan pelebaran jalan, serta perbaikan drainase dan pengendalian banjir, yang mana di Kecamatan Bungus ada beberapa titik daerah terkena banjir, salah satunya Teluk Kabung Tengah. Yang kedua, Mahyaldi berencana membangun 500 ruang kelas baru untuk SD dan SMP, serta melanjutkan penyelenggaraan pesantren Ramadan, kegiatan keagamaan, seni, budaya, dan olahraga yang berkualitas. Mahyaldi juga akan melakukan penataan angkutan umum, penambahan koridor Trans Padang, serta manajemen rekayasa lalu lintas. Yang ketiga, kemudian Mahyaldi akan merevitalisasi sarana olahraga tingkat RT, membangun taman kota di kecamatan, serta pusat inovasi dan kreativitas pemuda. Mahyaldi juga akan meningkatkan dana stimulan kecamatan hingga 1 miliar dan kelurahan hingga 100 juta, serta meningkatkan operasional RT, RW, guru TPA, MDA, dan imam masjid. Baiklah, untuk segmentasi pasar dengan metode behavioral atau metode perilaku yang terdapat pada masyarakat Kota Padang dapat dilihat dari 4 indikator. Yang pertama, berdasarkan hasil survei dapat dikatakan bahwa generasi milenial di Kota Padang ini mengakui setiap hari mereka mengakses media online untuk mencari sumber informasi dengan media massa. Mereka mengakui di media online karena aksesnya lebih cepat. Di sini presentasenya 54,3% milenial yang menggunakan media online atau media massa untuk mencari sumber informasi. Jadi di sini milenial Kota Padang itu aktif dalam bermedia sosial. Untuk poin kedua, perilaku memilih masyarakat Kota Padang lebih kepada tokoh atau orang. Jadi perilaku memilih masyarakat Kota Padang ini lebih mementingkan penokohan dari orang tersebut. Apakah tokohnya dilihat dari kriteria yang baik atau yang bagaimana? Yang ketiga, masyarakat Kota Padang dalam memilih pemimpin sesuai dengan rekam jejaknya. Jadi menurut masyarakat Kota Padang, rekam jejak dari seorang pemimpin itu sangatlah penting. Itu bisa dinilai dari bagaimana prestasinya dahulu,
bagaimana kehidupannya itu bisa menjadi indikasi masyarakat memilih pemimpin. Nah, yang keempat, secara umum masalah yang terjadi di Kota Padang ini soal isu SARA. Jadi masyarakat Kota Padang ini juga dikenal dengan masyarakat yang heterogen secara SARA. Nah, untuk marketing politik yang harus dirancang dari indikasi behavioralis ini, kita dapat merancang yang pertama. Jadi Mahyildi ini harus intens dan aktif dalam bermedia sosial untuk menarik pemilih milenial. Karena kan sebagian pemilih di Kota Padang itu adalah milenial, dan pemilih milenial ini sebagian besar tuh menggunakan media massa atau media sosial dalam di kehidupan sehari-harinya. Jadi kita harus intens dan aktif di media sosial untuk mempromosikan Bapak Mahyildi. Yang kedua, figur kepemimpinan harus disesuaikan dengan yang dibutuhkan masyarakat Kota Padang. Figur pemimpin di sini kita harus merancang bagaimana figur kepemimpinan Pak Mahyildi ini harus berwibawa dan menjadi figur pemimpin sejati yang sesuai diharapkan oleh masyarakat Kota Padang. Nah, yang ketiga, terobosannya yaitu perlu untuk menggali rekam jejak Mahyildi. Kita harus mengupgrade bagian-bagian prestasi yang menonjol dari Mahyildi. Kita tunjukkan kepada publik supaya rekam jejak ini dinilai baik oleh masyarakat Kota Padang dan berhasil menarik simpatik dari masyarakat Kota Padang. Nah, yang keempat, figur agamais memang perlu dibangun dari sosok pemimpin. Jadi di sini bukan menyuruh Bapak Mahyildi melakukan pencitraan agamais, tapi kita harus meningkatkan bagaimana keagamaisan dari Bapak Mahyildi tersebut dan rekannya. Sebelumnya dikenal bahwa figur Bapak Mahyildi ini memang lebih agamais dari calon-calon lainnya, seperti itu. Nah, di sini kita harus membangun bagaimana figur agamais itu ditonjolkan, seperti mungkin membuat tablik akbar dan sebagainya untuk memikat hati masyarakat Kota Padang. Nah, kira-kira seperti itu untuk dalam metode behavioral atau perilaku masyarakat Kota Padang. Dikembalikan. Lalu, pendekatan yang harus digunakan oleh Mahyildi yaitu pendekatan psikografis. Pendekatan psikografis masyarakat Kota Padang yang pertama, dari data yang didapatkan Kota Padang memiliki penduduk dengan total 950.871 jiwa, di mana penganut agama yang dominan di Kota Padang yaitu Islam dengan presentasi 96,42%, lalu diikuti dengan agama lainnya. Dari data tersebut bisa disebut valid karena didapat dari situs yang dipercaya. Dan dari data tersebut, di mana agama Islam yang dominan ini menandakan pemimpin yang akan dipilih harus beragama Islam juga. Lalu yang kedua, gaya hidup masyarakat Kota Padang. Gaya hidup masyarakat Kota Padang adalah merantau jauh dari kampung halaman. Masyarakat Padang memiliki gaya hidup tersebut sudah sejak dari dulu, di mana merantau dapat membuat mereka sukses dan setidaknya mengambil ilmu dari negeri orang, lalu pulang kembali ke kampung halaman untuk menggunakan ilmu yang sudah didapat. Dan orang yang sudah merantau, jika masih susah, maka dia lebih memilih tetap dirantau orang daripada pulang kampung halaman karena tidak mau menanggung malu di kampung. Lalu yang ketiga, karakter masyarakat Kota Padang. Seperti yang kita ketahui, karakter masyarakat Kota Padang adalah kehidupan agamanya berkurang sebab biasanya hanya duniawi saja yang dikejar tanpa memikirkan kelak akhirat nanti. Banyak warga Kota Padang yang individualisme tanpa harus mempedulikan orang lain dan tidak saling membantu lagi. Marketing politik yang harus dirancang Mahyildi yaitu yang pertama, Mahyildi harus taat beragama dan beribadah agar masyarakat Kota Padang yang dominan Islam lebih tertarik memilih Mahyildi. Lalu yang kedua, Mahyildi membuat atau mengkampanyekan hal-hal yang berhubungan dengan Islam, misal membangun atau menambah masjid atau musola di Kota Padang. Jika Mahyildi
kembali naik. Lalu yang ketiga, Mahyaldi harus mensejahterakan para perantau, baik itu merantau untuk mencari pekerjaan maupun merantau untuk menuntut ilmu di negeri orang. Dengan begitu, keluarga dari para perantau tertarik dengan Mahyaldi. Lalu yang keempat, Mahyaldi harus membangun kembali rasa dari masyarakat untuk kembali menunaikan ibadah dan menjalankan perintah agama dengan membuat suatu acara terkait dengan agama agar masyarakat bisa tersadar kembali. Lalu yang terakhir, Mahyaldi harus menanamkan sikap gotong royong kembali agar masyarakat dapat saling membantu dan tidak individualisme lagi. Baiklah, sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.